Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasihi. Kembali kita bertemu lagi pada pagi hari ini untuk kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ini bukan satu kebetulan. Ajarkan setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan, supaya kami belajar untuk bisa menjadi para pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan firman ini boleh merema dan kami lakukan dalam hidup kami. Kau yang mengurapi hamba-Mu pagi hari ini Tuhan, Kau yang berkata-kata kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya mau membagikan satu kebenaran dengan tema penipu versus pelaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau awali dengan satu bukan kesaksian karena bukan dari saya ya, tapi saya mendapat inspirasi dari kehidupan almarhum. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu Saudara kalau yang kenal ataupun pernah dengar gitu kan, ada satu orang pemuda, bapak lah ya, yang meninggal di usia muda, kurang lebih usianya mungkin 36 atau 37 tahun ya, saya lupa waktu itu. Nah, namanya Pastor Raditya Oloan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya melihat, saya ada followin di medsosnya, tapi follow istrinya gitu, nggak follow dianya gitu. Nah, cuma saya belum lama gitu kan ikutin dia, tapi saya melihat bagaimana hidupnya itu berbunyi Bapak Ibu Saudara. Hidupnya dia dan keluarganya itu berbunyi Bapak Ibu Saudara. Bukan cuman sekedar bukan cuman sekedar media sosial yang biasa saya lihat pada umumnya seleb-selebgram gitu kan ya. Tetapi mereka itu dalam medsosnya aja tuh kehidupannya berbunyi gitu. Bisa dirasakan sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saya secara pribadi, saya merasa diberkati lewat lewat kesaksian-kesaksian, lewat cerita-cerita mereka, lewat sharing-sharing firman yang dibagikan. Bahkan anak-anaknya pun belajar untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang ini dulunya bukannya pendeta gitu, bukannya pastor. Nah, tapi Tuhan mengubah kehidupan orang ini sehingga hidupnya itu menjadi berkat. Saya amazing waktu pas saya ngelihat live streamingnya dia waktu pas saat pemakaman Bapak Ibu Saudara di rumah duka. Itu udah kayak udah kayak KKR Bapak Ibu Saudara. Dan itu, wah saya bilang ini luar biasa banget gitu ya. Waktu saat meninggal aja, saya pribadi merasa diberkati lewat apa yang dilakukan sama orang-orang yang ada di sana gitu. Dan apalagi waktu pas dia hidup, saya mendengar kesaksian hamba Tuhan yang share di dalam ibadah duka itu, Bapak Ibu Saudara. Dia sempat bilang bahwa orang ini, Pastor Raditya ini adalah orang yang selalu membagikan keceriaan di lingkungan di mana dia ada. Dan dia selalu memastikan bahwa dia harus membagikan kasih Yesus kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Jadi dia tidak pernah melewatkan satu kesempatan pun saat dia ketemu orang, ketemu siapapun, dia membagikan hidupnya. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, saya ngelihat dalam komentarnya di salah satu medsos juga yang lain, di situ banyak sekali orang yang pengen banget dibapai gitu. Karena mendengar kesaksian hidupnya, mendengar apa yang dia lakukan dalam kehidupannya, maka banyak sekali orang yang pengen banget supaya dia tuh dimentor. Mereka pengen kenal sama Tuhan yang diceritakan, bahkan pengen benar-benar pengen tahu gitu. Kenapa sih orang ini bisa sampai kayak begitu gitu. Bapak Ibu Saudara, saya melihat bagaimana kehidupan orang ini sangat berbunyi. Bagaimana orang ini waktu dia sudah bertobat, dia sungguh-sungguh 14 tahun kalau nggak salah saya dengar waktu pas disampaikan oleh hamba Tuhan yang bawain di sana gitu waktu pas pemakaman. Nah, 14 tahun dia pelayanan setelah dia kenal Tuhan. Jadi dia 14 tahun itu tidak dia sia-siakan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini? Kalau Tuhan
saat ini panggil kita pulang ke surga, menurut Bapak Ibu Saudara dan saya, apa yang orang-orang katakan tentang kita? Apa yang orang-orang bilang tentang kita saat di pemakaman? Saat dia ngomong satu dengan yang lain, waktu orang-orang yang kenal sama kita tuh tahu kita dipanggil pulang ke surga, apa yang akan terlontar dari mulutnya mereka? Apakah mereka akan cerita, gak apa-apa, cepet-cepet untung dia pergi ke sorga ya kan, gak penuh-penuhin bumi ya kan gitu ya, orangnya aduh ampun mulutnya dahsyat banget gitu? Atau orang-orang akan merasa kehilangan. Kenapa? Karena kalau gak ada dia gak rame. Kan kita seringnya ngedenger, gak ada lu gak rame gitu kan, ada quote-quote yang kayak begitu gitu. Nah, apa yang orang-orang rasakan? Apakah waktu pas pemakaman kita, pada saat kita pulang ke surga, orang-orang akan bisa bilang, ya ampun, lu tahu gak ya, saya bisa kenal sama Tuhan karena karena orang ini, karena dia bawa saya ketemu sama kasih Tuhan. Saya nih bisa kuat sampai saat ini karena ada dia yang selalu berikan saya kekuatan. Waktu saya dengar dia bicara, waktu dia bagikan hidupnya, saya kenal pribadi dia orang yang sangat luar biasa, dan saya ngerasa bahwa orang ini investasi banyak dalam hidup saya. Apa yang akan orang-orang ngomong tentang kita, Bapak Ibu Saudara? Ataukah kita menjadi seorang penipu? Kita sering bagiin firman Tuhan, tapi kita gak melakukan apa yang kita sharingin. Kita udah tahu kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Gembala selalu bilang kita harus belajar jadi pelaku-pelaku firman, tetapi kita nggak pernah melakukan firman yang diajarkan oleh Tuhan lewat Bapak Gembala, mungkin lewat kesaksian-kesaksian, mungkin lewat apapun yang kita dengar. Kita hanya menerima, kita nggak pernah melakukan. Apa bedanya kita dengan seorang penipu, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana orang sekeliling kita bisa ngelihat, bisa tahu tentang Tuhan kalau kita tidak menjadi surat yang terbuka? Kalau kita tidak bisa membagikan kasih-Nya Allah kepada orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini, pagi hari ini, saya hanya ingin kita sama-sama merenungkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan panggil kita pulang ke surga, apakah kita benar-benar sudah jadi pelaku firman? Apakah hidup kita benar-benar berbunyi? Apakah hidup kita benar-benar berdampak? Mungkin kita bukan orang yang pinter. Kalau saya nggak bisa tuh, Bapak Ibu Saudara, kalau di medsos tuh ya suka ketik, atau kan ada tuh orang-orang yang tipenya tuh bisa tulis story atau apa gitu ya, yang bisa benar-benar hidupnya itu memang memberkati orang lewat itu. Tetapi ada satu kali, Bapak Ibu Saudara, saya ada posting tentang kumpul keluarga lah ya gitu ya, ada ulang tahun papa saya. Ada 2 atau 3 orang yang saya ingat mereka message saya, dan mereka bilang kayak gini nih, Bapak Ibu Saudara. Aduh, pengen loh saya bisa punya keluarga kayak begitu. Pengen loh saya bisa punya keluarga seperti kamu, yang maksudnya yang benar-benar kerasa kehangatannya, bisa kumpul, akur, harmonis gitu. Dan di waktu yang lain saya pernah memposting saat kami pergi waktu itu ya kan, saya sama keluarga saya, dan saya sama ada mertua saya juga. Sampai ada juga yang mengatakan, enak ya bisa rukun. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya tidak pernah membagikan sesuatu hal yang terlalu berlebihan, bukan berlebihan, sesuatu hal yang benar-benar yang seperti bagiin firman Tuhan gitu. Karena saya bukan tipe orang yang seperti itu, saya nggak bisa kayak gitu. Tetapi ternyata di dalam media sosial yang saya posting, ya kan Bapak Ibu Saudara, ternyata di situ saya ngerasa, wow, Tuhan ternyata itu menjadi berkat loh buat orang. Dan ternyata orang ngerasa diberkati lewat apa yang saya berikan di sana. Bapak Ibu Saudara, saya suka bilang sama anak-anak youth terutama, jadikan media sosial ajang untuk memberkati orang lain. Ya. Karena pasti apalagi anak-anak muda itu lebih pinter ya kan, mungkin bisa pasang caption-caption yang bagus, caption-caption yang memberkati dengan bahasa-bahasa yang bagus gitu kan. Nah, mungkin itu bisa dipakai untuk bisa memberkati orang lain. Jadikan diri kita pelaku, menjadi suratan terbuka, orang bisa ngelihat kita, Bapak Ibu Saudara.
Kenapa? Karena suatu saat waktu kita nanti dipanggil pulang ke surga, kita bisa dengar pendapat orang lain tentang kita. Orang akan ketahuan nih Bapak Ibu Saudara, dia hidupnya seperti apa waktu dia meninggal Bapak Ibu Saudara. Saat dia dipanggil pulang ke surga, akan seperti apa orang-orang di sekeliling dia membicarakan. Itu yang akan ketahuan. Oh, ternyata hidupnya tuh seperti ini loh. Waktu keluarganya cerita tentang dia, oh ternyata hidupnya seperti ini. Wow, ternyata dia itu di keluarga benar-benar orang yang benar-benar orang yang sangat bisa memberkati, bisa membagikan kasih, sehingga orang-orang, aduh ya ampun, kenapa sih orang baik tuh cepet banget dipanggil pulang gitu kan? Kenapa? Gitu kan? Sampai mungkin ada orang yang sampai ngomong kayak begitu. Karena saking hidupnya itu berbunyi gitu, saking orang yang meninggal tersebut bisa bikin hidup orang di sekelilingnya itu ngerasa tuh diberkati gitu dengan kehadiran dia. Jadi nggak ada dia nggak rame Bapak Ibu Saudara. Nggak ada lu nggak rame kalau kata orang gitu ya. Nah coba seperti apa? Ataukah waktu ada kehadiran kita orang-orang malah, aduh ada dia, udah deh jangan di sini, kita pergi aja. Atau waktu saat ada kehadiran kita orang jadi risih, aduh jangan ngomong macem-macem, nanti kalau dia dengar, aduh bisa rame deh ya, satu RT bisa denger gitu kan. Seperti apa kita? Kita yang bisa jawab. Pagi hari ini kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti apa kita Bapak Ibu Saudara. Dan belajar kita juga tidak pelit untuk membagikan kesaksian hidup kita sama orang lain. Kita belajar untuk membagikan cerita tentang pengalaman kita sama Tuhan kepada orang lain. Mungkin gak usah buka ayat Bapak Ibu Saudara. Cukup kita, iya gila kemarin ini ya saya tuh ngalamin banget Tuhan tuh begini gitu. Itu kan secara gak langsung kita lagi cerita tentang apa yang kita alami sama Tuhan. Kenapa harus begitu? Karena itu yang Tuhan mau. Kita mau buka ada satu ayat di dalam Lukas 8 ayat 39. Lukas 8 ayat 39, dia bilang gini ya. Ini cerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang di Geraza. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah dengar cerita ini, tapi saya hanya mau fokuskan di ayat 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ini Yesus yang bilang sama orang ini, pulang, kata Yesus, ke rumahmu, cerita sama orang-orang tuh segala sesuatu yang Allah perbuat atas hidupmu. Yesus mau kita jadi surat yang terbuka, apa yang kita alami kita bisa bagikan sama orang lain. Tapi bagaimana kita bisa membagikan hal tersebut kalau kita tidak mengalami apapun, kalau tidak pernah mengalami perjumpaan, tidak pernah ada pertobatan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa jadi pelaku firman kalau kita tidak mau bertobat dari hidup kita yang lama. Ingat Bapak Ibu Saudara, saat kita ya Bapak Ibu Saudara berjumpa sama Tuhan ya, kalau kita berjumpa sama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pasti hidup kita berubah. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, pasti ada kesaksian setiap hari yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita pasti tidak akan bisa menahan untuk tidak menceritakan pengalaman kita yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Selalu ada cerita saat kita ketemu sama Tuhan, kita menjadi pribadi yang berbeda. Kita akan bisa menjadi pelaku firman, kita akan bertobat dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya pernah cerita, saya pernah bawakan sama Bapak Ibu Saudara, bertobat itu setiap hari Bapak Ibu Saudara. Karena kita manusia tidak bisa lepas dari kesalahan, pertobatan itu setiap hari. Bedanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjumpa dengan Tuhan setiap hari saat kita melakukan hal yang salah, saat kita ada dosa apapun, setiap hari Tuhan akan ingatkan kita. Dan kalau kita adalah pelaku firman, maka saat kita dengar Tuhan tegur hati kita, kita pasti bertobat. Bertobat bukan karena embel-embel Bapak Ibu Saudara. Dalam pengertian gini, bertobat bukan karena saya mau diberkati Tuhan. No, bukan berarti pertobatan yang pura-pura. Bukan, Tuhan itu gak bisa dibohongin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah menjadi penipu di mata Tuhan. Jangan tipu Tuhanmu. Tuhan tidak bisa dibohongin Bapak Ibu Saudara. Manusia bisa kamu bohongin, Tuhan gak bisa kamu bohongin. Jadi pelaku firman, bertobat itu tuh dari hati. Bukan karena apapun, tapi bertobat
dan bilang, Tuhan, saya mau jadi pelaku firman, saya mau bertobat hari ini, saya mau membuka hidup saya mau bagikan hidup saya sama orang-orang, saya gak mau pelit, baik pelit materi, baik pelit kasih, saya gak mau pelit Tuhan, karena saya mau jadi surat yang terbuka. Saya mau setiap hari saya berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau dengar renungan pagi setiap hari ya, kayak gini, ya kan Bapak Ibu Saudara. Nah, apakah setiap pagi waktu pas dengar firman Tuhan, dengar renungan itu kita mau bertobat saat Tuhan tegur kita? Ataukah waktu saat kita dengar kebenaran firman Tuhan kita ngomong, oh, firmannya bagus buat si A, firmannya bagus buat suami saya, firmannya bagus buat mertua saya, firmannya bagus buat istri saya. Wah, anak saya mesti denger nih, ya kan? Mesti denger supaya dia bertobat. Tapi saya mah enggak, orang saya udah bener. Bapak Ibu Saudara, menjadi pelaku firman itu dari kita. Yang harus bertobat tuh kita. Firman itu kalau kita denger itu buat kita. Jadi kalau hari itu Tuhan bicara dalam hidup kita, bukan buat orang lain, firman itu buat kita. Saya juga bukan orang yang perfect, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal Tuhan juga ngajar saya. Saya harus bertobat setiap hari. Ada banyak hal yang saya harus rubah tetap, Bapak Ibu Saudara. Karena belajar karakter, sekolah karakter itu adalah seumur hidup. Cuman masalahnya mau nggak kita berubah? Mau nggak kita maju? Mau nggak kita melangkah untuk menjadi pelaku firman? Menjadi pelaku firman bukan menjadi orang yang sempurna, bukan. Tetapi saat kita berjalan menjadi pelaku firman, kita belajar untuk kita bisa benar-benar sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh mau bilang, Tuhan, saya tuh memang gak sempurna, tapi saya mau belajar jadi sempurna dengan kekuatan yang Tuhan kasih. Saya mau jadi surat yang terbuka, saya mau berjumpa dengan Tuhan supaya saya bisa menjadi orang yang membagikan kehidupan saya kepada setiap orang. Itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya nggak panjangkan ayat ini. Ingat sekali lagi Lukas 8 ayat 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Jadi kalau kita mengalami pertobatan, cerita tentang pertobatan kita. Orang akan ngelihat hidup yang berbeda pasti Bapak Ibu Saudara. Karena setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, ingat, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti menjadi pelaku firman. Saya mengajar anak saya, Bapak Ibu Saudara. Ini saya ajarin dia nih Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya bisa bagikan hidup saya ke dia. Satu kali dia pernah sakit, nanti mungkin dia udah rekam video untuk dia belajar bersaksi tentang pengalamannya dia sama Tuhan. Dia mau bagiin cerita dari versinya dia tentang bagaimana dia ngalamin Tuhan dalam kehidupannya dia. Ya, singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara, satu kali waktu pas dia sedang sakit, saya ajar dia untuk dia percaya sama Tuhan. Bukan karena kata saya, tetapi dia yang ngalamin sendiri. Mungkin nanti Bapak Ibu Saudara, apalagi yang punya anak-anak di sekolah minggu, mungkin bisa nanti dengar kesaksian Darlene langsung gitu dari video yang akan dia rekam, dia bagikan kepada teman-temannya. Dia bilang dia mau cerita, dia mau kesaksian tentang kedahsyatan Tuhan dalam kehidupannya dia. Bapak Ibu Saudara, itu dia alamin. Bagaimana Tuhan ingatkan saya waktu pas dia lagi sakit. Saya belajar nih Bapak Ibu Saudara, kan praktek ya, semua harus jadi pelaku. Waktu dia lagi hari itu sakit, panas dia cukup tinggi Bapak Ibu Saudara, hari itu tidak ada apa-apa di pagi hari, tetapi malam harinya panas dia cukup tinggi, pertama 37,8 apa 0,5 gitu ya. Nah waktu itu abis dia minum obat ya kan, saya bilang sama dia kayak gini, Darlene, ingat, yang sembuhin Darlene ini bukan karena obatnya. Obat ini ada darah Yesus. Dan di dalam obat ini, Yesus yang memberikan kesembuhan. Bukan karena Darlene minum obat, tetapi Yesus memakai obat ini supaya Darlene sembuh. Jadi Darlene percaya Yesus pasti sembuhin Darlene? Percaya. Anak kecil, dia belajar dengan segala kepolosannya, dia bilang dia percaya. Dan itu yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara. Dia tidur, waktu saya sempat cek lagi kurang lebih hampir tengah malam, wah naik Bapak Ibu Saudara 38 panasnya. Saya kaget, aduh Tuhan, saya harus bagaimana? Tuhan cuma ingetin saya hari itu, saya minggu abis bawain lagu pujian yang refnya bilang gini, jangan pernah menyerah,
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Saat saya diingatkan Tuhan itu, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Darlin itu kalau tidur suka pakai musik, instrumen gitu. Saya ganti instrumennya dengan worship, pujian. Dan abis itu saya duduk di sebelah dia, saya bisikan ke telinga dia. Saya bilang, Darlin, Mami mau berdoa, kita sembah Tuhan, walaupun kamu udah tidur, aku bilang gitu, tapi Mami percaya roh kamu dengar apa yang Mami omongin. Saya duduk di sebelah dia, saya nyembah Tuhan. Saya ingat saya pernah bilang sama adik saya, Dek, waktu pas anaknya sempat juga sakit, lepasin kata-kata kesembuhan, omongin kata-kata yang membangkitkan kehidupan. Saya belajar juga, Tuhan ingatkan saya itu dan saya praktekkan itu sama anak saya. Saya nyembah, dan abis itu saya bilang, Tuhan, saya percaya anak saya pasti sembuh. Saya percaya panasnya pasti turun. Saya percaya besok pagi dia pasti akan bisa beraktivitas dengan sempurna, dengan normal, tidak akan panas. Saya percaya. Saya lepasin itu, saya ngomong, saya nyembah terus, Bapak Ibu Saudara. Dan selesai, besok pagi, ini mujizat. Kurang lebih jam 2 atau jam setengah 3 pagi saya mendusin, saya pegang lagi dia. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Panasnya mulai turun. Saya ngomong lagi, saya percaya Darlin pasti sehat. Dan Bapak Ibu Saudara, besok pagi mujizat terjadi. Anak saya bilang, Mami, Tuhan Yesus sembuhin Darlin. Tuhan Yesus yang jamah Darlin. Dia tahu, Bapak Ibu Saudara, dan dia bilang, aku dengar loh waktu pas Mami lagi nyembah, aku dengar katanya gitu. Kok aku kayak denger ada yang nyanyi-nyanyi gitu. Terus akhirnya aku sempat melek gitu. Aku lihat Mami lagi nyembah, dia bilang. Itu dia alamin. Itu pengalaman saya tularkan sama dia, Bapak Ibu Saudara. Dan dia akan menularkan itu sama teman-temannya. Belajar jadi pelaku firman. Kita tularkan itu sama anak-anak kita. Kita berikan legasi yang benar, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekeliling kita bisa cerita siapa kita saat nanti kita meninggal. Saat kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Bapak Ibu Saudara, ingat, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Adakah kita menceritakan pengalaman hidup kita bersama Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita? Pasti banyak pengalaman hidup kita yang Tuhan sudah campur tangan di dalamnya. Jangan pelit untuk cerita, Bapak Ibu Saudara. Ngomongin sama orang-orang yang kamu temui. Waktu mereka ngobrol, pasti ada satu kesempatan yang Tuhan akan berikan untuk kamu cerita. Dan mana tahu, saat itu memang orang itu sedang butuh yang namanya kesaksian yang bisa menguatkan hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita sama-sama boleh kita datang sama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan bicara dalam hatimu dan juga hati saya, Bapak Ibu Saudara, ingat, firman ini bukan buat orang lain tetapi buat saya. Buat kita, Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, jangan keraskan hatimu. Bertobat, Bapak Ibu Saudara. Bertobat dan belajar jadi pelaku firman. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan yang luar biasa, pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa buat kami semua yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Bapa, ajar kami menjadi pelaku bukan penipu. Ajar kami bisa membagikan, mempraktekkan gaya hidup Tuhan, mempraktekkan setiap firman yang kami sudah dengar. Kami mau belajar praktekkan itu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami gak mau menjadi penipu Bapa. Kami mau menjadi pelaku yang bisa membagikan kehidupan kami, yang bisa membawa hidup kami berdampak buat orang-orang lain. Bapa, hari ini ajarkan kami firman ini buat kami, buat saya Tuhan. Saya yang mau berubah, bukan orang lain, saya yang berubah Tuhan. Dan Bapa, ajar saya dan ajar Bapak Ibu yang sedang mendengar hari ini untuk membuka hati, bertobat, berjumpa dengan Tuhan, dan menjadi pelaku firman. Membagikan setiap apa yang kami alami kepada setiap orang. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan.
Biar Roh Kudus terus ada dalam hati kami, menerjemahkan firman ini dan mengingatkan kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai bicara. Biar Roh Kudus saja yang terus bicara dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita yang siap menjadi pelaku-pelaku firman dan mau bertobat, katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi ingat, kalau Tuhan panggil kita pulang ke surga, apa yang akan orang katakan tentang kita? Dan ingat, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita pasti jadi pelaku firman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.